mencari air meskipun setetes untuk memadamkan api yang membakar Nabi. Iya. Ketika zaman itu, Iya. dan si cicak yang ikut menjulurkan lidahnya untuk memanaskan api atau meniup api. Iya. Nah, di mana perannya ini sangat berbeda. Dan kenapa kalau si burung ini diangkat derajatnya sebagai binatang, tetapi diangkat derajatnya karena dia berperan, gitu loh. Meskipun tidak berdampak sama sekali. Begitu pula dengan si cicak. Sekarang cicak disuruh untuk membunuhnya juga, tapi tidak boleh disiksa ya. Betul. Disuruh untuk membunuhnya. Nah, itu karena peran itu kan, karena dia berperan meskipun tidak ada dampaknya. Seberapa keras pun, seberapa banyak pun si cicak itu meniup si api, ya tidak ada dampaknya. Tetapi yang dia lakukan itu menunjukkan peran dia. Ya betul. Begitu pula dengan kita, meskipun kita di handphone sering kita main, peran kita di mana? Apakah kita berperan sebagai si cicak atau si burung kecil? Nah, untuk tingkat keberhasilan yang mungkin memang bisa kita ikhtiarkan, namun pada dasarnya itu ya hakikatnya itu ya takdir ya. Ya betul sekali. Tapi karena ada peran itu tadi, maka kita harus melakukan atau menempatkan diri kita di peran yang baik atau di peran yang lebih positif. Kalau melihat masyarakat atau generasi Z atau generasi kita ya, atau generasi pemuda di era sekarang banyak yang memanfaatkan media sosial atau memanfaatkan digitalisasi untuk keuntungan pribadi, untuk jualan, untuk fashion dan sebagainya, yang nanti akan memunculkan keuntungan untuk pribadinya masing-masing. Tetapi bagi saya itu jauh lebih baik daripada kita asal share konten-konten yang kita tidak tahu. Betul. Yang kita tidak tahu dasar-dasarnya. Kita melihat di era sekarang banyak sutat-sutat YouTube ya. betul sekali. Yang kola YouTube, kola Google, dan kitab-kitabnya pun kitab-kitab terjemahan juga tanpa jebolan dari pondok pesantren. Tidak masalah, itu bagus sebenarnya. Tetapi ketika itu dipublish sedemikian rupa, seolah-olah mereka yang benar dan para ulama klasik itu dianggap seolah-olah salah. Ya betul. Itu yang jadi masalah, Mas. Dan peran kita sebagai generasi sekarang, sebagai pemuda di generasi sekarang, di sana itu apa? Itu perlu kita pertanyakan. Kita nggak harus menyampaikan atau menekankan kita harus berperan demikian, enggak. Kalau menurut saya enggak gitu. Tetapi kita berperan di mana? Lakukan dengan baik. Ya, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keahlian kita ya. Juga. Betul. Lakukan dengan baik. Kita nggak harus menjadi orang yang paling luar biasa, enggak. Yang penting di mana kita berada, di situ kita berperan, di situ kita lakukan dengan baik. Ya, betul. Dan juga memberikan manfaat ya, tentunya. Ya, ternyata banyak dari kita itu gini, Mas. Pemuda itu hanya baperan, bukan berperan. Nah, itu ya yang sering kita dengar itu seperti itu. Ya hanya sedikit ada apa itu dia baper gitu. Enggak berperan seperti itu. Tapi itu pendapat dari Kakak Karim bahwasannya kita sebagai pemuda, generasi muda ini dimanapun kita menggunakan gadget, kita menggunakan apapun itu, intinya kita ikut berperan, ikut andil di era dunia digital itu. Kalau misalkan dia bisanya dakwah ya bisa dimasukin lewat dakwah, kalau bisanya di organisasi lewat organisasi, kalau bisanya dilakukan dengan itu. Jadi i'malu masyitum. Jadi bekerjalah sesuai dengan passion kamu. Ya seperti itu ya. Ini saya mendapatkan ini dari Kakak Karim ya. Nah, terus ini Mas Karim, untuk solusi kedepannya itu pemuda itu menurut Mas Karim itu bagaimana? Untuk kedepannya kan kita sudah tahu ini sudah 5.0 dan lain sebagainya. Seakan-akan nanti kedepannya itu kinerja dari manusia itu sudah tidak digunakan. Nah itu menurut Kak Karim itu apakah kita ikut ke dalam memperkerjakan mesin itu, ataukah kita tetap
bersikukuh untuk mempekerjakan manusia atau bagaimana? Semuanya kita gunakan, Mas. Semuanya kita gunakan, ya betul. Karena gini, kalau mesin ya itu rusak, yang rusak orangnya. Maksudnya gini, ketika jenengan terbiasa menggunakan digital komputer misalkan ya, kita ambil satu contoh komputer. Ketika ada masalah di komputer tersebut, jenengan juga kesulitan. Iya, betul. Artinya kita juga membutuhkan manusia juga dalam hal ini. Jadi tetap membutuhkan manusia ya, kedua-duanya. Betul. Nah, meskipun katakanlah dalam suatu keahlian kita bisa memperbaiki sendiri. Misalkan untuk memperbaiki komputer yang demikian ada tutorialnya. Untuk membuat sistem yang demikian ada tutorialnya. Untuk membuat sesuatu yang seperti ini ada tutorialnya. Di YouTube banyak, di Google banyak, Blogspot banyak. Yang zaman-zaman klasik masih ada Blogspot. Sekarang juga teman-teman banyak yang pintar untuk membuat website sendiri dan sebagainya. Betul. Nah, namun karena kita juga hanya melihat referensi dari sana, kita langsung praktekkan, oke, mungkin bisa. Kita bandingkan secara cepat. Seandainya kita butuh waktu cepat dengan keadaan demikian, apakah gunakan untuk membuka tutorial dulu? Enggak juga kan? Enggak juga, ya. Nah, berarti lebih simpel, kita panggil teman kita yang mampu atau mumpuni dalam hal itu. Selesai, cepat. Kemarin juga saya sempat install, saya lupa caranya, Mas. Mau cari tutorial enggak sempat, ya udah panggil langsung. Iya, panggil, dan ternyata ada cuma satu tok yang salah klik. Ya udah selesai. Setelah diperbaiki itu, saya install sendiri, selesai. Sudah bisa ya. Tapi kan butuh orang lain juga. Ya, betul sekali. Meskipun tadi kita melihat referensi dari media, tapi yang membuat referensinya juga manusia. Ya, betul. Orang lain juga intinya. Ya, betul. Nah, tapi kalau untuk membandingkan ya antara dunia manusia dengan dunia digital tadi, apakah kita menggunakan manusianya atau menggunakan digitalnya? Sebenarnya yang paling tepat itu manusianya. Tetapi betul. Jangan meninggalkan digitalnya karena ini memang eranya ya atau betul. Teknologi. Betul. Kenapa kalau menggunakan manusianya? Karena kita melihat dari sisi manfaat. Nah, dari sisi manfaat itu, pertama, ketika kita memiliki referensi teman-teman yang bisa untuk bekerja sama dengan kita, maka ketika kita memiliki kesulitan tertentu, maka ada orang-orang yang akan membantu kita. Meskipun bukan mereka yang kita ajak, tapi saya yakin akan ada orang lain yang membantu kita. Betul sekali. Ya. Tetapi ketika hanya menggunakan mesin dan alat, ketika trouble, ya sudah, kita hanya bisa cari teknisi. Ya, betul. Jadi Kakak Karim ini kita membutuhkan keduanya. Kita ya butuhkan mesin dan juga membutuhkan manusia, dan yang mungkin paling dibutuhkan itu ya manusianya, ya betul. Dengan keahliannya. Ya betul. Kalau kita nggak bisa di bidang mesin, kalau kita masuk ke bidang mesin kan kacau malah ya. Ya, itu tentang peran pemuda di era milenial ya, sahabat Rifada FM. Mungkin dari teman-teman sahabat Rifada mungkin yang mau titip salam atau mungkin bisa kirim request lagu, bisa kirim langsung ke 089 625 848 060 atau langsung bisa ke email Rifada FM. Mungkin ini terakhir, harapan dari Kakak Karim untuk pemuda sekarang gimana, Kak Karim? Harapannya untuk pemuda sekarang, mungkin saya mengingat kembali yang dulu, zaman dulu sebelum adanya pandemi ya. Ketika zaman itu saya masih ada jabatan di ranting Ibnu. Waktu itu ada pengajian tempat saya dan bersama Habib Muhsin bin Abdul Qadir terus, bahwa kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Ketika sesuatu terjadi, kita jangan mudah untuk menyalahkan orang lain. Nah, ya betul. Jadi jangan merasa lebih baik dari orang lain, dan ketika sudah terjadi jangan menyalahkan orang lain. Ketika terjadi sesuatu, jangan menyalahkan orang lain. Singkat seperti itu yang beliau sampaikan. Namun seiring berjalannya waktu, ketika bertemu dengan beberapa orang, beberapa ulama juga, isi dari yang beliau sampaikan itu semakin lama semakin besar di otak saya dan di hati kami. Jadi kenapa tidak boleh
merasa lebih baik dari orang lain. Iya, ya. Oke lah, kita boleh merasa kita punya kemampuan tertentu, namun kita tidak boleh merasakan bahwa saya lebih baik dari dia. Iya, iya, ya. Karena apa? Karena mungkin itu hanya potensi saat ini. Semua manusia punya potensi. Ya. Saat ini kita seolah lebih baik dari orang lain, dari dia. Itu seolah-olah. Tetapi bisa jadi nanti dia akan terlihat lebih baik daripada kita. Dari kita, ya betul sekali ya. Ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, katakanlah ya seorang guru yang merasa lebih baik dari muridnya. Ketika si murid akan menjadi lebih baik dari dia, maka dia akan lebih sombong, Mas. Iya betul sekali. Saya sering menemukan tempat-tempat tertentu, wah aku ngajari kok dan sebagainya. Ya betul. Iya, meskipun itu realita, tetapi apakah itu harus disampaikan? Ya enggak juga sih sebenarnya. Artinya kan dia menyampaikan itu karena kebanggaan atau karena kesombongan atau karena apa kita tidak tahu. Maka kita jangan merasa lebih baik dari orang lain. Meskipun kita terlihat seperti itu, atau mungkin orang lain mengatakan itu faktanya demikian, itu tidak usah kita sampaikan. Betul. Karena itu seperti iblis yang mengatakan dia lebih baik daripada manusia. Ya. Mungkin ketika segala sesuatu itu terjadi, meskipun itu terlihat karena kesalahan orang, ketika kita menyalahkannya, maka nanti akan muncul kebencian, muncul jengkel dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat yang harus kita hindari. Betul sekali ya. Maka seharusnya ketika suatu kesalahan terjadi atau sesuatu terjadi, yang harus kita lakukan adalah mencari solusinya. Itu yang paling penting. Betul. Ibarat orang di jalan kecelakaan, bledak. Aduh. Menyalahkan orang lain. Kapan selesainya? Solusinya gimana? Ya sudah, kendaraannya diangkat dulu, pinggirkan dulu, dinginkan pikiran dulu biar tidak marah-marah kayak gitu. Betul. Baru cari solusinya. Ini yang benar sebenarnya gimana? Kesalahannya di mana? Kan gitu. Ya. Nah, tetapi di jalan itu umumnya setiap kali ada kecelakaan itu pasti menyalahkan orang lain kadang. Dan enggak mau kalah. Enggak mau disalahkan dan enggak mau kalah. Itu yang menjadi masalah ya. Oke, sahabat Rifada, itu pesan dari Kakak Karen, harapan jadi jangan merasa lebih baik dari orang lain, dan ketika sudah terjadi sesuatu jangan menyalahkan orang lain. Harapannya semoga kita lebih baik dari hari ini dan kedepannya kita bisa meraih apa yang menjadi cita-cita kita. Amin. Allahumma amin. Oh iya Mas, ya. Sebelum jenengan tutup ya. Iya. Dari yang saya sampaikan tadi dengan tema kita tentang pemuda, dari menurut jenengan itu hubungannya apa? Maksudnya ya, jadi antara jangan menyalahkan orang lain dan jangan merasa lebih baik dari orang lain, dengan yang sudah kita bahas sejak awal tadi tentang peran pemuda. Sekarang gantian biar jenengan yang memberikan ilmu kepada saya. Ya ini yang sulit ini kalau materinya luar biasa ini seperti ini. Dia kebalik ini dibalik ya.